Gini Pak Pala, isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat perihal kasus CM anggota DPRD, bahwa aktor dibalik tersangkanya beliau, dan dalam hal ini saat ini DPO itu Pak Pahala katanya. Apa benar itu Pak? Jadi gini. Ya. Nah, kedatangan saya hari ini ke Polres Tebing Tinggi, langsung tadi sudah ketemu dengan Pak Kapolres, ketemu dengan Pak Kasat Reskrim. Memang khusus saya sebenarnya mau menjelaskan kepada masyarakat. Kalau aktor dia jadi tersangka, apa hubungannya? Orang dia tersangka tahun 2021 kok. Oh begitu ya? Tahun 2021 dia sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Ya, sedangkan masalah ini muncul di tahun 2024 akhir ya, setelah dia dilantik jadi anggota dewan. Memang jelas kedatangan saya pada hari ini menemui Pak Kapolres tadi dan Kasat Reskrim beserta beberapa perwira tadi ada di sini. Saya sebenarnya selama ini sudah banyak mendengar itu. Ketika saya ketemu di beberapa tempat, orang menanya, Pak, itu kasus CM itu katanya muncul Bapak ini aktornya. Itu bilang, apa urusan saya? Gitu. Ya katanya kalau dia nanti menjadi terpidana terus di PAW, anak bapak penggantinya. Secara undang-undang memang anak saya waiting list. Tapi saya jelaskan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi. Anak saya itu menjadi caleg 2024 itu bukan karena kemauannya. Tapi karena pada suatu ketika Ketua Partai Perindo Kota Tebing Tinggi, Bung Erwin Arahap, menelpon saya pada waktu itu hari Minggu. Dia katakan ke saya, Bang, ini gawat nih. Kenapa? Ini bisa nggak dapat kursi nih Bang di daerah Padang Hulu Bajenis. Karena anak Christoph Munte Bang mencalon juga dari partai lain di dapil yang sama. Jadi saya ragu nggak dapat nanti Bang kursi. Oh kalau gitu gimana solusinya? Bisa nggak Bang kita cari yang bisa mendukung suara? Ya udah, ada rupanya yang bisa diganti. Dia bilang, ada Bang. Ada bawaannya Christoph waktu itu tapi nggak aktif. Udah jumpai Christoph, kalau dia setuju itu diganti, biar anakku penggantinya supaya dapat kursi di Padang Hulu Bajenis. Itu ceritanya. Dan tadi saya ceritakan itu kepada Pak Kapolres dan kepada perwira yang ada di sini tadi mendengar. Kan gitu. Jadi urusan dia di saat ini diperiksa polisi lagi, diperiksa lanjutan dan lain-lain, ini menjadi viral. Jangan saya dikait-kaitkan. Sebenarnya saya nggak mau tahu selama ini ketika saya difitnahin seperti itu oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Tapi ketika sudah mulai menyerang kehormatan anak dan istri saya, hari ini saya hadir di Polres Tebing Tinggi. Begitu Pak ya. Tadi saya jelas meminta kepada Pak Kapolres, kalau memang tidak ada unsur-unsur pidananya Christoph Munte, hentikan aja Pak. Oh begitu. Saya minta tadi kepada Kapolres dan kepada Kasat Reskrim. Tadi Bapak katakan seperti itu Pak ya? Ya, hentikan aja. Karena saya nggak mau dituding-tuding oleh di luar sana. Saya katanya yang mengungkit-ungkit itu apa? Anakku ada di luar negeri. Tahun baru pun dia nggak mau pulang. Kami yang pergi bertahun baru keluar negeri, seminggu kami pergi di sana. Dia udah bekerja, anak Bapak udah bekerja Pak ya? Anak saya pendidikannya baik kok. Dia sarjana hukum. Dia sudah pendidikan S2 hukum dan sudah bekerja. Seandainya pun Christoph Munte itu nanti kena hukum dan harus di PAW Pak, belum tentu anak saya mau penggantinya. Begitu Pak. Belum tentu. Tapi kalau dia mau, saya nggak menghalangi. Kalau dia nggak mau pun, saya nggak akan menyuruh. Karena bagi keluarga kami, Pak, anggota dewan itu bukan hal yang baru. Saya pernah 15 tahun anggota dewan dari Golkar. Gitu, ya. Dan perlu digarisbawahi, ketika api ini mulai muncul terkait Christoph Munte, saya sudah mengutus Ucok Munte menjumpai Christoph supaya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kasihan dia baru jadi anggota dewan, jangan sampai ini menjadi masalah. Kalian boleh tanya nanti Ucok Munte, benar nggak dia mendatangi? Tapi kalau menyuruh, saya menyuruh ke sana. Ucok Munte mantan anggota dewan dari PDI. Sebenarnya dia mau saya ajak tadi malam kemari, tapi dia karena mertuanya datang, dia nggak bisa hadir bersama. Jadi saya tidak pernah mengusik-usik masalah Christoph Munte itu.
Nah, untuk apa aku? Orang saya berkawan lama sama dia. Saya politisi, Bos. Oh begitu Pak ya. Apa takut saya kalau saya mau mainkan itu? Emang takut aku? Bah, maaf lah, saya bukan jadi ini. Kita juga udah jadi banteng di kampung orang kok. Mainan kita Jakarta, Bos. Tapi saya tidak pernah mengusik dia. Tapi jangan usik keluarga saya. Oh begitu Pak ya. Itu tidak benar itu Pak ya. Saya tidak pernah mengganggu itu. Tadi saya bilang ini sini Kasat Serse tadi. Ya, saya ngomong banyak kenalan saya di Polres ini. Nggak pernah saya minta tolong supaya itu enggak. Tapi saya wait and see. Bahkan saya mengutus Ucok Munte kasih tahu sama dia bagaimana kita membantu dia. Kasihan saya sama dia. Tapi belakangan apalagi semalam ada itu. Semalam ya Pak. Advokat menyurati aktual. Kalau memang dia selaku kuasa hukum dari Christoph Munte keberatan terhadap berita-berita yang dibuat oleh aktual, bikin keberatan ke aktual. Tapi jangan dia singgung-singgung. Jangan dia singgung-singgung bahwa ini adalah berita pesanan yang kaitannya dengan pemilu legislatif 2024. Kalau dia katakan ada kaitan dengan pemilu legislatif 2024 berarti menyinggung anak saya. Oh begitu Pak ya. Kejar dia nanti. Ya. Jangan. Kejar dia nanti. Jadi opini masyarakat yang berkembang saat ini itu tidak benar Pak ya? Tidak ada. Saya justru dulu berkeinginan membantu Christoph dengan mengutus Ucok Munte. Persoalan Ucok Munte berbohong sama saya, dia nggak kesana tapi katakan ke saya dia sudah jumpa, itu urusan dia. Tapi yang saya katakan adalah sebenar-benarnya, boleh kalian tanya sama dia. Dan saya tahu pertama kali ada pemberitaan tentang Christoph di aktual itu dari rekan saya, mantan anggota dewan yang namanya Mulyadi. Satu ketika dia kasih tahu, guru ada ini berita. Loh, berita apa tentang ini? Ayo jumpa kita. Waktu itu saya masih berada di pos pemenangan Idaman. Akhirnya kami ketemu di ada tempat nasi goreng dekat Ria. Situ kami ketemu, kami bahas, aduh kasihan kali dia ini dipersoalkan. Ayo kita bantu yuk, aku bilang. Terus besoknya saya ketemu lagi, mengutus Ucok Munte untuk mencari dia. Jadi jangan saya disinggung-singgung. Ya, jadi memang tugas dari seorang advokat itu membela kliennya, tapi jangan nyasar-nyasar. Apalagi sempat nyasar ke keluarga saya. Sasar dia. Jadi sampai saat ini Bapak masih bersahabat dengan saya, nggak pernah bermusuhan. Begitu Pak ya. Enggak, walaupun memang pesta anaknya saya nggak diundang. Saya tahu pun pesta itu karena papan bunganya 4 biji sampai di pagar rumah saya. Saya keluar dari rumah pagi-pagi, loh ada papan bunga ini mau pesta. Kalau diundang saya pasti datang. Pak ya. Wah, saya bersahabat kok. Ya, jadi saya sampaikan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, saya nggak pernah mengusik kasus hukum orang, apalagi Christoph yang saya anggap adik saya. Waktu di Januari 2024 ulang tahun Christoph mendekati pemilu, saya yang berkampanye di rumahnya. Oh begitu Pak ya. Loh, ada dokumentasinya itu. Ya, gitu. Jadi jangan di ini. Saya ini nggak mau mengusik-usik. Urusan tebing sama aku udah selesai. Pikiranku hanya satu untuk tebing. Jangan lagi ada masyarakat di tebing berpikir nanti sore makan apa. Saya bercita-cita masyarakat tebing itu berpikir nanti sore makan di mana. Gitu. Iya. Kalau dia makan apa berarti belum ada jelas yang mau dimasak. Jelas, Pak, ya? Tapi kalau makan di mana pasti ada. Jadi kantor, saya ulangi, saya tidak pernah mengusik-usik masalah Christoph Munte. Bukan saya takut. Kalau saya takut nggak saya datangi Kapolres tadi langsung kok. Saya bilang sama Pak Kapolres, Pak Kapolres, kalau memang tidak ada unsurnya Christoph Munte itu biar jangan liar. SP3 kan Pak. Tapi apa katanya tadi? Kata Kapolres ketika memanggil Kasat Reskrim, saat ini berkas Christoph sudah dikejari tebing tinggi. Tinggal menunggu P21. Itu urusan mereka, urusan hukumnya. Nggak ada urusan saya. Ya, jelas ya. Jadi kalau seandainya Pak Christoph datang kepada Bapak untuk minta bantuan, Bapak bersedia Pak ya? Ini bahkan hutan sudah terbakar, mata orang udah kena asap semua. Gimana lagi bantunya? Kalau waktu masih titik api yang muncul, ya mungkin. Maka saya utus ini Ucok Munte. Soalnya kan Bapak pengacara yang sudah terkenal Pak. Begini niat baik kita nggak disambut. Gimana? Tapi jangan juga
jadi korban fitnah. Kalau saya difitnah, saya nggak apa-apa, politisi biasa diserang, advokat biasa diserang. Tapi kalau menyerang kehormatan anak dan istri saya, apalagi saya asli dari Toba ini, bos. Begitu Pak ya. Jangan. Tapi pada prinsipnya Bapak tidak pernah melakukan fitnah. Wah, udah saya bilang saya utus, nggak pernah saya, nggak. Ya, anak Kristof itu saya anggap anak saya, Kristof itu saya anggap adik saya. Untuk apa saya mengganggu dia? Ya, gitu ya. Jelas? Ada lagi?